Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Dewi Purwanti, NPM 1740602018, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk sama-sama belajar tata cara melakukan wawancara. Sebelum masuk kepada tata cara melakukan wawancara, saya akan menjelaskan apa sih itu wawancara. Jadi, wawancara ini merupakan pembicaraan antara dua orang atau lebih, yang dimana terdapat seorang narasumber dan si pewawancara. Adapun tujuan awal dari wawancara ialah untuk mendapatkan informasi yang akurat yang bersumber langsung dari narasumber yang terpercaya. Lalu, apa saja sih tata cara melakukan wawancara? Jadi, yang pertama ada menentukan tema atau topik wawancara, yang dimana sebelum kita melakukan wawancara, ada baiknya kita harus menentukan topik apa yang akan kita bahas dengan si narasumber. Yang kedua ada mempelajari masalah yang berkaitan dengan tema wawancara. Nah, jadi kita juga harus mempelajari masalah-masalah apa saja yang terdapat dalam tema tersebut. Yang ketiga, ada menyusun daftar pertanyaan atau garis besar pertanyaan yang akan diajukan, atau biasa yang disingkat 5W plus 1H. Jadi 5W plus 1H ini disebut juga dengan istilah adik Simba, yang dimana 5W plus 1H ini digunakan untuk memahami inti sebuah berita atau juga untuk menentukan suatu pokok berita. Suatu berita dapat dikatakan baik jika dapat menjawab unsur-unsur yang terdapat dalam 5W plus 1H. Apa saja sih itu 5W plus 1H? Jadi 5W ada what itu apa, where itu di mana, when itu kapan, who itu siapa, and why itu mengapa, dan yang terakhir how itu bagaimana. Yang keempat ada menentukan narasumber dan mengetahui identitasnya. Sebelum kita melakukan wawancara, ada baiknya kita telah mengetahui identitas dari narasumber yang akan kita wawancarai. Yang kelima ada menghubungi dan membuat janji dengan si narasumber. Sebelum kita melakukan wawancara, kita harus menghubungi si narasumber dan membuat janji kira-kira jam berapa dan hari apa kita akan melakukan wawancara. Yang keenam ada mempersiapkan peralatan untuk wawancara. Peralatan apa saja? Ya, peralatannya merupakan peralatan yang biasa digunakan seorang wawancara, yaitu alat tulis dan alat perekam. Yang ketujuh ada melakukan wawancara. Setelah kita menentukan tema dan semuanya telah kita buat, kita yang terakhir yang ke step 7 ini ada melakukan wawancara, yang dimana kita mendatangi rumah dari si narasumber dan akan melakukan wawancara. Yang ke-8 ada mencatat pokok-pokok wawancara. Nah, inilah pentingnya mengapa kita harus membawa alat tulis, yang dimana fungsi dari alat tulis ini untuk mencatat pokok-pokok pembicaraan yang dikatakan oleh si narasumber. Nah, yang terakhir, setelah kita sudah menentukan tema, setelah kita sudah mempelajari masalah dalam tema tersebut, setelah membuat pertanyaan, membuat janji, setelah semuanya telah kita tepati, yang terakhir ada menyusun laporan hasil wawancara. Nah, jadi tata cara melakukan wawancara itu ialah yang telah saya sebutkan tadi. Jadi buat kalian semua yang ingin wawancara, jangan lupa ikut tata cara melakukan wawancara yang telah saya sebutkan. Mungkin sampai sini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.